Zaman sekarang masih ada nggak sih yang namanya Pancasila itu? Susah payah dirumuskan dan dibangun oleh para pendiri bangsa. Segampang itu ya ternyata dihancurin. Tapi apakah semua yang kita lihat itu adalah kebenarannya? Mari kita telusuri. Ya, selamat datang di video ini Pak Helmi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Bagus Panya, Ananda Yogi, dengan NRP 50032211154 dari Departemen Statistika dari kelas Pancasila 8. Jadi video ini saya buat sedemikian rupa dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir individu video Pancasila, yang dimana hasil dan observasi tersebut telah saya tuangkan ke dalam artikel yang telah saya buat sebagai berikut. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, apakah Pancasila benar-benar hilang? Sebagai bangsa yang dapat berpikir kritis dan teredukasi, kita tidak bisa semena-mena dalam menerima semua informasi yang ada di HP kita. Maka dari itu, dan terima kasih atas kesempatannya Pak Helmi, saya diberikan kesempatan untuk menelusuri langsung apa yang terjadi di lingkungan saat ini. Mungkin lingkungan tidak besar, mungkin ini hanya yang saya bisa dan saya mampu jangkau, yaitu adalah lingkungan saya. Perumahan yang saya tinggali saat ini yaitu adalah perumahan Gria Pesona Asri. Jadi metode observasi yang saya lakukan adalah metode partisipatif, yang dimana saya terjun langsung. Maksudnya saya karena berada di lingkungan perumahan ini, saya jadi tahu berbagai hal dan bagaimana masyarakat di sini itu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, sila pertama Pancasila ini masih teraktualisasi di perumahan ini. Dimana tiap ada hari raya agama manapun, pasti ada saja yang mengucapkan hal tersebut. Mungkin itu dapat dibilang hal yang sepele atau kecil, tapi menurut saya adanya hal tersebut itu dapat menunjukkan bahwa masih ada loh kesadaran antar warga yang memiliki agama berbeda untuk saling bersikap toleransi saat ada hari raya atau acara besar di agama orang lain yang berbeda dengan mereka. Lalu saya akan move on kepada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, jadi kita lanjut ke sila kedua ini, yang dimana ini membahas tentang kemanusiaan. Yang saya tangkap dari observasi yang telah saya lakukan dan telah saya alami sebagai masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan ini, saya merasakan bahwa masyarakat di lingkungan perumahan saya itu masih memiliki rasa empati dan solidaritas yang sangat-sangat tinggi banget. Yang ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Nah, kalau ini sih saya berani banget bilang bahwa ini adalah jantungnya Gria Pesona Asri, yaitu persatuan Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai banyak hal. Mungkin yang baru saja terjadi adalah minggu lalu, perumahan saya, terutama RT saya, melakukan gotong royong, yang dimana semua warga turut membantu berpartisipasi secara aktif tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka tuh bagaimana. Ya semuanya tetap bantu aja sih. Satu hal yang bikin meriah dan bikin seru di perumahan ini adalah saat acara kemerdekaan Indonesia, yang dimana kita di sini mengadakan berbagai lomba, ada acara, ada makan-makan dan segala macam. Ini adalah hal yang telah saya rasakan di sini. Lalu yang selanjutnya itu adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke sila keempat, yang dimana saya tangkap aktualisasi sila ini itu adalah melalui musyawarah yang mufakat, yang dimana di perumahan saya ini banyak sekali forum-forum RT atau RW, yang dimana setiap pengambilan keputusan itu
selalu didasari dengan basis musyawarah dan diakhiri dengan kata mufakat. Selain itu, tingkat partisipasi warga di sini sangat-sangat tinggi, yang dimana itu adalah hal yang sangat-sangat penting untuk menunjukkan sikap peduli dan sikap mau membangun bersama. Pokoknya dari hal tersebut, ini tuh salah satu cerminan demokrasi yang selalu berjalan di lingkungan perumahan saya ini. Oke, sila terakhir yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi dari observasi yang telah saya lakukan dan apa yang telah saya rasakan di perumahan saya ini, yaitu saya merasakan benar-benar bahwa lingkungan ini itu berusaha untuk menciptakan lingkungan adil dan merata, yang dimana pengelolaan dana iuran keamanan dan kebersihan itu selalu dilakukan secara transparan dan ada laporan keuangan secara rutin. Nah, terus untuk akses ke fasilitas umum kayak penerangan jalan dan taman bermain itu juga merata di setiap RT-nya, yang dimana di perumahan saya ini terdapat seperti 3 lapangan, yang dimana satu itu ada lapangan basket, ada lapangan voli, satunya lagi ada lapangan bola, dan ada taman bermain, dan ada masjid yang dapat diakses oleh umum. Jadi semua fasilitas umum ini dapat diakses oleh semua warga Gria Pesona Asri, walaupun tiap fasilitas umum itu terbagi di beberapa RT. Nah, mungkin dari sila ini itu dan dari penerapannya di lingkungan perumahan saya itu, ini tuh dapat membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila itu masih bisa banget untuk diterapkan walaupun sekarang kita berada di tengah masyarakat urban modern ini. Dan ini tuh adalah contoh yang sangat-sangat baik untuk diterapkan, bahwa pendidikan Pancasila itu dapat dilakukan secara formal dan informal, yang dimana manfaat itu dapat kita rasakan untuk membangun dan membentuk karakter nasionalis dari masyarakat Gria Pesona Asri ini. Oke, jadi kesimpulan dari video yang telah saya buat adalah sangat-sangat jelas bahwa Pancasila itu bukan sebuah teori atau hafalan, yang dimana Pancasila ini harus dilestarikan dengan cara kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mulai dulu dari lingkup yang paling kecil seperti keluarga, dan nggak apa-apa kok kita mulai dari sesuatu yang kecil, karena semuanya itu pasti bermula dari nol. Bunyi-bunyi dari luar ada desas-desus bahwa Pancasila itu nggak ada, meskipun ada tantangan sekecil apapun, keterlibatan kita kaum muda generasi emas Indonesia 2045 yang kadang mungkin ya belum terlalu optimal, tapi ini tuh bisa jadi peluang buat kita untuk berinovasi. Tapi dengan harapan saya membuat video ini, saya ingin menyebarkan kesadaran untuk kalian semua untuk segera berubah dan segera menyadari bahwa kita adalah satu Indonesia, kita adalah satu Pancasila, dan kita harus menerapkan nilai-nilai tersebut agar bangsa kita mencapai tujuan yang selalu diimpikan oleh para pendiri bangsa. Karena pada akhirnya karakter bangsa kita, kekuatan Indonesia itu ada di tangan kita semua loh. Di tangan setiap individu yang mau berkontribusi secara nyata. Baik, mungkin sekian dari video dari saya. Semoga pesan ini dapat tersampaikan dengan jelas. Terima kasih Pak Helmi atas kesempatannya. Sampai berjumpa di lain waktu.